Halo, saya Fesven. Thank you very much for watching this video. Teman-teman, terima kasih untuk masih stay di sini untuk mengikuti apa yang saya coba sampaikan, dan saya berharap bahwa ini akan menjadi manfaat yang besar untuk Anda sekalian, terutama newbie yang masih sedang belajar untuk analisa dan juga untuk memahami dalam konteks trading saham yang dijalankan. Oke, teman-teman, kalau kita bicara telekomunikasi bisnis saat ini itu cukup berkembang sebetulnya, dan perkembangannya itu didukung dengan situasional yang ada. Kalau Anda tahu semua bahwa setelah COVID yang terjadi secara global termasuk Indonesia, dan di Indonesia Anda tahu semua bahwa orang work from home, kemudian hampir komunikasi yang ada itu menggunakan alat dalam telekomunikasi. Bahkan anak-anak sekolah juga sempat, kalau Anda perhatikan, itu juga menggunakan Zoom ataupun Webex. Bahkan yang di orang kerja juga lakukan yang sama. Artinya kebutuhan data untuk telekomunikasi itu akan cukup besar dibanding voice sebetulnya. Dan kalau kita lihat sosial media yang ada juga memberikan fasilitas komunikasi yang cukup bagus. Misalkan ada WA ataupun Telegram ini yang bisa juga voice dan juga video call. Nah, kalau kita coba perhatikan, apakah saham-sahamnya untuk telekomunikasi ini masih bisa memberikan cuan yang seksi untuk kita? Kita akan coba lihat nanti, dan kita nggak akan bahas semuanya, kita hanya akan bahas beberapa, terutama yang besar-besar, dan kita coba bedah dari beberapa time frame. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ingatkan bahwa kalau Anda ingin belajar mandiri untuk analisa, saya akan dampingin Anda, dan Anda bisa chat ke saya di Alger News atau direct ke Telegram saya, Fesven, dan saya akan dampingin Anda sampai dengan mampu analisa mandiri. Kalau Anda butuh buku-buku untuk baca, Anda bisa ke Google Playbook dan ketik aja juga sama Fesven, maka akan muncul ada simbol indikator analisis, kemudian ada buku scalping, dan juga ada buku crypto. Oke, kita bicara dulu soal Telkom. Telkom ini menarik karena situasionalnya sampai dengan September itu kalau kita lihat secara pendapatan itu naik 2,6%. Problemnya adalah profit bawahnya itu minus. Bisa jadi karena dia investment ke Goto seperti yang kita tahu dan kita bisa lihat di berita-berita. Sementara kalau dari sisi signalnya cukup menarik karena signal sudah muncul segitiga putih ini, Anda bisa lihat. Saat ini cat yang simpel sekali untuk swing, tetapi ya, begitu signalnya muncul, Anda beli itu cenderung naik. Meskipun tidak selalu naik panjang seperti di sini, naik sebentar tetapi juga langsung drop. Dan ini cat hanya untuk alat bantu, bukan kepastian. Tetapi dengan alat bantu ini Anda bisa gunakan dengan baik. Kalau situasinya Telkom, kalau lihat dari cat ini sih sudah dekat dengan Golden Cross ya. Dari sisi MACD, so peluangnya untuk naik tinggi sekali sebetulnya. Namun nanti kita akan coba lihat dari beberapa time frame untuk kita lebih mengkonfirmasi situasional yang ada. Sementara Indosat itu juga menarik. Indosat ini revenue-nya itu atau pendapatannya itu naik 49%, itu cukup besar sebetulnya, berarti setengah kali lipat normalnya. Namun pendapatannya laba bersihnya atau profitnya itu malah minus 36%. Namun apapun itu, kalau di dalam saham kadang itu terpakai, kadang itu enggak. Kalau secara trading seperti yang Anda lihat, apapun situasionalnya, kondisinya saat ini itu dalam kondisi yang normal signalnya, artinya ada kecenderungan naik, tetapi naik sampai berapa dan posisinya seperti apa, nanti kita coba akan lihat bersama-sama dengan beberapa time frame. Sementara Excel, seperti yang kita tahu, dia baru saja mencoba untuk mengakuisisi Link gitu ya, untuk memperbesar kolaborasinya ke depan dan kekuatan ke marketnya. Dan hampir 66% sahamnya Link, saya ingat saya. Coba nanti Anda bisa lihat di beritanya, itu sudah mulai diambil. Tapi kalau kita lihat signalnya agak aneh sedikit. Signal muncul tapi dia nggak langsung kuat naik, tetapi sideways dulu. Dan nanti kita akan coba bongkar situasionalnya seperti apa untuk Excel ini. Lalu kalau Anda lihat Friend ini juga menarik karena sampai dengan kuartal terakhir itu sebetulnya dia mampu
untuk membuat hasil atau mulai profit. Tetapi sebetulnya kalau dihitung dari kerugiannya posisinya sih masih minus ya. Dan kalau kita lihat signalnya mulai muncul. Meskipun kalau Anda lihat itu udah cukup drop jauh sekali. Terakhir tertinggi itu 116. Dan posisi sekarang itu ada di 78. Dan itu drop jauh sekali. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nyangkut. Makanya ayo kita coba bedah. Setelah itu kita akan coba nanti bicara OASA. OASA ini sempat aku bahas di video yang sebelumnya bahwa dia akan mulai naik kalau mampu untuk bertahan dari koreksi wajar yang ada. Dan kenyataannya saat ini naik, bahkan sinyalnya muncul. Dan apakah berlanjut naik atau tidak, kita akan coba bedah nanti. Tapi kalau sudah ada yang cuan dari OASA ini ya good, berarti Anda bisa senyum lebar. Nah terakhir nanti kita akan coba lihat tower. Tower ini cukup menarik karena rally yang panjang. Kalau kita lihat dari Juni sampai dengan sekitar bulan September ya. Dan sempat saya bahas waktu saya buat acara diskus bersama waktu itu. Dan sebagai contoh adalah tower. Nah nanti kita coba akan bahas lebih detail lagi. Oke, kita akan coba lihat dari sisi real chart yang bisa untuk kita lihat secara time frame. Oke, ini adalah chartnya Telkom. Kalau kita lihat dari sisi weekly, Telkom itu sebetulnya dalam proses untuk tembus ke upper Bollinger. Dia baru transisi pertama untuk berada di middle Bollinger. Biasanya pola seperti ini nggak langsung kuat gitu ya. Akan butuh 1-2 minggu. Kalau pola ini akan butuh paling tidak 2 minggu untuk sampai golden cross. Kalau dia mampu, berarti dia akan berusaha untuk tembus 4606. Sementara tertinggi dia, step berikutnya itu akan ada di 4807. Kalau Anda bicara target-target gitu ya. Sementara kalau dia mampu tembus ke 4863, dan dia akan bergerak lebih jauh lagi. Nah, apakah bisa untuk invest sekarang? Kalau Anda pegang sampai Desember dulu, step pertama masih oke. Jadi kalau mau pegang jauh ya coba kita lihat dari sisi monthly, itu akan lebih kelihatan sebetulnya. Seperti yang kita tahu, Telkom ini cukup besar dan asing juga cukup cari gitu ya. Nah, oke teman-teman, ini kalau dari monthly, posisi ini November, Desember mungkin sudah mulai bergerak ke sini. Kalau dia mampu breakout, dan dia akan lebih jauh lagi. Jauhnya sampai di mana? Sebenarnya kita bisa lihat support resistnya. Posisi kalau dalam rentang beberapa tahun terakhir, tertinggi dia akan ada di sini. Kalau dia mampu ini bisa lebih tinggi lagi. Oke, sementara kalau lihat dari harian, apakah dia bergeraknya cukup positif? Kita coba lihat. Kalau kita lihat dari harian, teman-teman, kenapa kemarin naik tetapi nggak kuat lagi? Itu karena ini adalah posisi transisi tren. Kalau saya sering sampaikan, bahwa kondisinya adalah dia belum mampu untuk berada di atas EMA 50. Estimasi saya, dia akan bergerak dalam 2-3 hari. Step pertama dia akan nyempit dulu nih Bollingernya, baru akan dorong naik. Kalau dorong naik harus lewatin ini dulu. 4463, kalau dia mampu naik lagi akan lewatin di wilayah sini. 4507 ini cukup berat sebetulnya. Kenapa berat? Karena kalau Anda perhatikan ke sini, itu resistnya banyak sekali. Di sini, kecuali ada yang om kuat gitu, langsung dipaksa naik. Itu biasanya lompatannya akan lebih bagus. So, apakah harus beli? Kalau beli sekarang masih oke. Ini sudah berada di atas EMA 50. Selama besok nggak drop terlalu jauh. Kalaupun drop biasanya akan bertahan di sini aja untuk tes di 4356. Tetapi kalau Anda misalkan masuk besok, masih oke. Tetapi ya pasang cut loss kalau dia drop di bawah 4196 itu hati-hati. Karena biasanya kalau tembus di sini pasti akan drop lebih jauh lagi. Oke, kita coba lihat ISAT.
Secara daily, ISAT kalau saya bilang dibanding Telkom tadi ya, itu masih lebih bagus karena dia mampu bertahan di atas EMA 50 posisinya, berarti opening besok itu akan langsung berada di sini. Kalaupun dia koreksi, biasanya akan koreksi wajar hanya untuk tes ke arah middle Bollinger, baru dia akan dinaikkan. Kalau naik akan sampai di mana posisinya ISAT? Step pertama akan ada di sini, 7094. Kalau dia mampu lagi, bisa jadi akan didorong sampai ke level ini, 7282. Kalau mampu tertinggi ada di mana? Posisinya akan ada di 7676. Once itu tembus, dia akan lebih jauh lagi. Dan ini kita coba lihat dari sisi weekly. Si weekly-nya itu didorong dalam minggu ini, baru beberapa hari ini sudah berada di atas middle Bollinger. Hati-hati teman-teman, kalau seperti ini butuh 2-3 tahapan, artinya butuh 2-3 minggu, nggak bisa langsung dilompatkan. Ingat kalau dilompatkan terlalu jauh, apa yang kita lihat di sini nih. Ini dilompatkan terlalu jauh, begitu nggak kuat, sebetulnya balik ke posisinya awal juga. Saya sih berharap kalau dia bisa dilompatkan, paling nggak bergeraknya nempel dulu ke upper Bollinger. Once dia mampu nempel, dan dia akan bisa gerak lebih jauh lagi. Kalau lihat dari sisi MACD-nya juga sudah posisinya berada di lembah bergerak ke arah bumi. Jadi begitu golden cross, kira-kira kalau ada golden cross dia harus nyentuh di sekitar ini. Ini untuk ISAT, kalau Anda pengen beli besok itu masih possible naik, tetapi selalu pasang cut loss. Dan kalau dia drop di bawah 6115, dia akan drop lebih jauh lagi, hati-hati teman-teman. Tapi ini kan konteksnya adalah weekly. Kalau di harian sih nggak akan nampak. Oke, kemudian kita coba lihat Excel. Excel ini menarik karena dia lakukan akuisisi ke link yang saya sampaikan tadi dan menguasai hampir 65%. Nah, kalau lihat Excel ini, posisinya masih nggak sekuat yang si Telkom sama si ISAT tadi. Secara weekly, dia belum mampu nembus di upper Bollinger. Middle Bollinger. Nah, minggu depan atau minggu ini kalau dia mampu bertahan, itu baru akan nembus. Dan nggak mudah karena tembusannya akan dua. Satu adalah middle Bollinger, yang kedua adalah di EMA 50. Namun begitu dia kuat, maka dia akan harus lewatin posisi ini. 2770. Once lewat 2770, oke. Kalau masuk sekarang oke nggak? Ya bisa aja, tetapi Anda harus pasang cut loss paling jauh, paling nggak di titik ini 2315. Karena kalau nggak kuat dia akan coba tes dulu. Bisa jadi tesnya akan ada di level-level ini 2385, karena pada saat besok ini lower Bollingernya akan mulai ke atas. Kalau dari sisi daily seperti apa, kita coba lihat. Oke, kalau dari sisi daily-nya Anda bisa lihat sebetulnya pola ini akan cenderung sideways secara mingguan. Kenapa? Karena seperti yang Anda lihat dari kemarin sebetulnya belum mampu untuk tembus upper Bollinger. Nah, dalam 3-4 hari ke depan, dia harus betul-betul mampu berada closing-nya adalah di sini. Dan opening-nya nanti akan ada di sini di hari berikutnya, dan coba dorong. Dia harus bisa lewatin 2581. Once nggak lewatin itu, dia akan drop lagi. Dan akan tes ke lower Bollinger. Ini hati-hati kalau Anda masuk Excel. Kalau paling bagus ya Anda mulai masuk ketika dia udah lewatin EMA 50 openingnya, itu baru oke. Kemudian ada Friend. Friend secara daily dulu, itu sebetulnya belum kuat-kuat banget teman-teman. Kalau lihat dia posisi sekarang 78, kalaupun gerak, dia harus betul-betul bisa nembus dulu di 84. Tapi kalau lihat posisinya doji begini sih, biasanya agak berat untuk naiknya. Dan ini biasanya akan terreflek kalau kita ngeliat mingguannya. Kita coba lihat ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau berat gini posisinya doji, mingguannya juga mengerikan sebetulnya. Ini berbahaya karena bisa seperti ini, sudah nempel ke upper, lalu posisinya adalah berbalik ke bawah. Paling tidak akan ada di 71. Hati-hati kalau masuk di posisi ini. Kalau Anda sudah nyangkut ya bersabar aja. Karena tetap peluangnya ke depan ada, bahwa dalam rentang 2 minggu atau 3 minggu kira-kira, itu baru bisa nembus ke atas. Dan kalau Anda baru akan beli, sebaiknya Anda paling aman adalah beli ketika dia di atas EMA 50.
Kalau di atas ini, pelengkungan Bollingernya itu sudah posisi naik. Itu kira-kira kalau terjadi sekitar 2-3 minggu ke depan. Oke, kemudian kita lihat OASA tadi. Ya, kalau kita lihat OASA secara weekly dulu. Secara weekly-nya ini masih cenderung naik karena dia adalah posisinya bertahan. Butuh 2 mingguan sampai 3 mingguan kira-kira untuk bisa nempel dulu ke upper Bollinger, karena 2 minggu berarti upper Bollinger ke sini dan middle-nya lower-nya juga akan naik. Apakah oke masuk sekarang? Kalau Anda masuk sekarang oke. Tetapi ingat tetap dengan resiko. Karena kalau dia drop itu bisa sampai ke level ini, tes lagi 780 dan baru bisa dinaikkan lagi. Itulah pola Bollinger. Anda bisa coba perhatikan beberapa pola Bollinger kalau pas terjadi satu week ini. Harapannya adalah dia masih bertahan di middle Bollinger ini. Once dia masih bertahan, itu peluang untuk naik tinggi, dan biasanya kalau naik dia harus tembus di resist di 1362. Kita coba lihat daily-nya seperti apa pergerakannya. Kalau lihat daily-nya seperti yang Anda lihat sekarang, sebetulnya dia ketahan posisinya di sini. Ini adalah resist kuat sebetulnya. Kalau dia mampu dorong sini, ya berarti baru oke. Kalau daily-nya sih estimate 1-2 harian. Kalau besok dia nggak drop, harusnya dia udah mulai bisa dorong posisi upper Bollinger-nya ke atas. Apakah Anda akan beli atau tidak? Kalau beli sekarang sih sebetulnya masih posisi aman, karena ini adalah posisi bullish. Dia koreksi wajar, story-nya koreksi wajar, tetapi masih berada di EMA 50 dan ini sedang berupaya naik. Oke, yang terakhir adalah tower. Kita coba lihat. Tower secara daily itu posisinya sedang berbalik arah naik lagi setelah koreksi wajar yang terjadi. Kalau Anda perhatikan ini, begitu dia bertahan naik dan tidak kuat dan tembus EMA 50, dropnya nggak tanggung-tanggung. Tetapi di sini sudah terjadi tapak bumi kalau bahasa saya. Atau kalau bahasa candle, besok kita coba bahas ya mengenai candle ini. Dia bergerak naik, tetapi teman-teman, Anda perhatikan dia nggak kuat tembus EMA 50. Makanya butuh beberapa waktu sideways seperti yang kita lihat tadi di chartnya Alger. Kira-kira 2-3 hari dia akan golden cross beneran. Baru posisinya nih, kalau Anda lihat uppernya udah mulai naik, dia akan dorong naik. Step pertama akan ada di sini 1205. Kalau dia mampu, dia akan bergerak ke 1250 bisa jadi. Tertingginya kan di mana? Disinilah resist jauhnya. 1294. Kalau kita lihat secara weekly-nya seperti apa? Secara weekly-nya seperti yang kita lihat. Sebetulnya weekly-nya memang lagi turun. Dan mulai berbalik, tetapi posisinya hanya bertahan aja. Artinya kalau seperti ini akan butuh 2-3 minggu kalau sampai ke level ini. 1255, apalagi sampai breakout ke level 1291. Apakah masih oke kalau dipegang jangka panjang? Kita lihat secara monthly. Untuk jangka panjang sih sebetulnya masih oke teman-teman, kalau Anda misalkan pegang sampai tahun depan gitu ya. Tapi Anda akan alamin dulu mungkin drop sedikit. Kalau Anda ingin masuk yang enak ya memang pada saat harga itu nyentuh EMA 50 bulanan. Cenderung sih ini seperti ini 3 bulan posisinya naik. 3 bulan ini sedang turun, biasanya sih nunggu EMA 50 ini bergerak naik dan bertahan di Bollinger aja. Oke, itu yang kita bahas teman-teman. Apakah membuat Anda akan beli atau tidak, itu keputusan Anda karena uang-uang Anda juga. Thank you very much for watching this video.